SU-35 jadi polemik tersendiri bagi Indonesia sebelum pembelian Rafale. Seperti diketahui bahawa Indonesia pernah mengincar SU-35, tapi ujungnya Indonesia gagal mendapatkan SU-35. Alasannya kita semua sudah tahu bahawa SU-35 gagal kerana ancaman sanksi CAATSA Amerika Serikat. Amerika Serikat mengancam akan menjatuhkan sanksi CAATSA kepada Indonesia bila nekat membeli SU-35. Indonesia otomatis jiper mengetahui adanya ancaman sanksi ini, maka tak pelak Indonesia memilih membatalkan saja pembelian SU-35. Tekanan Washington terhadap Jakarta terus meningkat. Dalam keadaan sulit seperti itu, Jakarta mulai menunda pembayaran dari kontrak tersebut dengan mengatakan bahawa dokumen tersebut harus ditandatangani oleh 4 menteri yang berbeza sebelum persetujuan akhir. Dikatakan bahawa sangat sulit untuk menemukan kesepakatan pembelian SU-35 yang dapat diterima oleh keempat kementerian tersebut. Ketika Indonesia sudah mundur dalam pembelian SU-35, giliran Amerika Serikat menawarkan F-15 Eagle II. Rupanya penawaran ini sengaja dibuat agar Amerika Serikat mendapat keuntungan dari gagalnya SU-35. Indonesia yang tidak dapat SU-35 tak menyia-nyiakan kesempatan kala ditawari F-15 Eagle II. Amerika Serikat juga siap menyuplai segala sesuatunya ke Indonesia mengenai kesiapan operasional F-15 Eagle II. Amerika Serikat akan mengirim para kontraktor pertahanan ke Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Pelaksanaan penjualan yang diusulkan ini akan membutuhkan penugasan kurang dari 20 perwakilan pemerintah Amerika Serikat dan kontraktor ke Indonesia untuk memberikan dukungan teknis untuk operasi pemeliharaan dan untuk melakukan pelatihan penerbangan dan pemeliharaan. Penjualan F-15 Eagle II Amerika Serikat ke Indonesia disebut sejalan dengan kebijakan keamanan Washington di luar negeri. Penjualan yang diusulkan ini akan mendukung tujuan kebijakan luar negeri dan tujuan keamanan nasional Amerika Serikat dengan meningkatkan keamanan mitra regional penting yang merupakan kekuatan untuk stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, tujuan Amerika Serikat sejalan dengan modernisasi pertahanan Indonesia, sehingga tercipta win-win solution dalam penjualan F-15 Eagle II ke Indonesia. Penjualan yang diusulkan akan meningkatkan kemampuan Indonesia untuk menghadapi ancaman saat ini dan masa depan dengan memungkinkannya untuk memberikan peningkatan pencegahan dan cakupan pertahanan udara di domain udara dan maritim yang sangat kompleks. Menurut Amerika Serikat, penjualan ini juga tak akan mengubah peta kekuatan di Asia Tenggara, apalagi Indonesia membeli F-15 Eagle II bukan F-35. Usulan penjualan peralatan dan dukungan ini tidak akan mengubah keseimbangan dasar militer di wilayah tersebut. Tidak akan ada dampak buruk pada kesiapan pertahanan Amerika Serikat sebagai akibat dari penjualan yang diusulkan ini. Menghadapi larangan dari Amerika Serikat, sebetulnya Rusia sudah melakukan berbagai manuver agar SU-35 bisa mendarat aman tanpa dijatuhi sanksi ke Indonesia. Kepala FSMTC Rusia yang mengurusi penjualan SU-35 ke Indonesia, Dmitry Sugayev, mengakui bila tekanan Amerika Serikat kepada negaranya cukuplah besar. Meskipun ada upaya terang-terangan dan kasar oleh Amerika Serikat untuk melanggar hak kedaulatan negara-negara merdeka untuk memastikan keamanan mereka sendiri, sistem kerjasama militer teknis kami beroperasi dengan efisiensi tinggi, kata Sugayev. Sugayev menjelaskan jika ia mengambil langkah pencegahan supaya negara calon pembeli alutsista Rusia tak diganggu Amerika Serikat. Sebelumnya, kami berhasil menyusun langkah-langkah untuk melawan tekanan sanksi dari Amerika Serikat dan sekutunya. Langkah-langkah ini memungkinkan untuk secara efektif melindungi produsen senjata Rusia dan pembeli asing kami, beber Sugayev. Meski demikian, China memberitahu cara agar Indonesia bisa memperoleh SU-35 tanpa kena sanksi CAATSA dari Amerika Serikat.
Caranya ialah Indonesia membeli terlebih dahulu F-16 Viper sebanyak 20 unit sebagai pelicin agar Amerika Serikat melonggarkan tekanan untuk membeli Su-35. Indonesia telah meminta Amerika Serikat untuk membeli lebih dari 20 jet tempur F-16 Viper. Artinya jelas hal ini diperlukan untuk membayar biaya perlindungan. Hanya dengan cara ini transaksi Su-35 dapat diselesaikan. Meski demikian, Indonesia sampai saat ini belum melakukan cara tersebut karena Su-35 memang sudah ditanggalkan rencana pembeliannya.